Ya, masih bersama dengan SCI. Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan, pengurangan, serta hitung campuran untuk pecahan persen. Nah, tentu kalian masih ingat tentang pecahan persen ya. Kita akan belajar tentang operasi hitung. Ya, sebelumnya persen dinyatakan dengan simbol seperti ini. Nah, atau bisa juga per 100. Nah, ini yang dinamakan dengan pecahan persen. Misalnya ada 50%. Nah, bisa dinyatakan dengan 50 per 100. Begini. Nah, pecahan persen bisa dikerjakan dengan penjumlahan, pengurangan, dan operasi hitung campuran dengan bentuk pecahan yang lain, misalnya dengan pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Seperti contoh berikut. Nomor 1, kita akan membahas tentang penjumlahan persen. Sesama persen, misalnya 30% ditambah 25%. Nah, ini hasilnya 55%. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalnya persen dijumlahkan dengan pecahan campuran? Misalnya di sini 3,5. Nah, ini langkahnya adalah anak-anak, kalian harus mengubah pecahan ini menjadi pecahan sejenis. Nah, biasanya digunakan dengan cara mengubah pecahan ini menjadi pecahan biasa. 30% dijadikan pecahan biasa menjadi 30 per 100. Nah, kemudian pecahan campuran ini juga harus diubah menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Nah, penyebutnya masih tetap sama, kita tulis angka 2. Pembilangnya berapa? Pembilangnya diperoleh dari penyebut ini dikalikan dengan bilangan bulat. Berarti 2 dikali 3. Lalu ditambah 1 sebagai pembilang yang lama. Setelah itu kita akan tahu 2 kali 3 hasilnya 6 ditambah 1 berarti 7 per 2. Oke, 7 per 2 berarti 30 per 100 ditambah 7 per 2. Karena ini penyebutnya berbeda, kita samakan dulu dengan cara mencari KPK-nya. 100 dan 2 KPK-nya adalah 100. Karena ini penyebutnya sama, berarti pembilangnya juga sama. Kita tuliskan 30 di sini. Kemudian untuk penyebut yang baru, ini dibagi dengan penyebut yang lama. Oke, hasil dari 100 dibagi 2 adalah 50. 50 ditambah 7, ini pembilang yang lama. Sehingga 30 ditambah 50 ditambah 7, hasilnya adalah 57 per 100. Oke, sehingga hasilnya 30 ditambah 57 adalah 87 per 100. Bisa dinyatakan dengan seperti ini. Nah, itu. Lalu bagaimana kalau ada pecahan desimal dikurangi dengan persen? Nah,
kita ubah menjadi pecahan yang sejenis. Biasanya kalau desimal bertemu dengan persen, kita akan mengubahnya menjadi bentuk desimal. Oke, tetap bentuk desimal 3,5, kemudian yang ini kita ubah menjadi pecahan biasa dahulu, yaitu 25/100. Nah, ini namanya pecahan perseratusan. 100 mempunyai dua angka 0, sehingga nanti di belakang koma akan ada dua angka, yaitu 2 dan 5, sehingga menjadi 3,5 ditambah 0,25. Oke, masih ingat dengan penjumlahan bilangan desimal? Iya, kita harus menjumlahkan dengan cara tanda koma itu lurus ke bawah. Nah, begini, seperti ini. Kalau kesulitan, ini bisa ditambah angka 0. 0 ditambah 5 hasilnya 5. 5 ditambah 2 hasilnya 7. Kemudian 3 ditambah 0 hasilnya 3. Sehingga hasil dari penjumlahan 3,5 ditambah 25% adalah 3,75. Oke. 3,75 ini dalam bentuk persen apa bukan? Kalau ini bukan dalam bentuk persen. Tapi kalau mau dijadikan, karena ini namanya persen, jadi setelah itu nanti diubah menjadi persen. Oke. Nah, setelah kita dapatkan hasil dalam bentuk desimal, kita perlu mengubah menjadi persen. Nah, karena persen itu per 100 seperti ini, dan di belakang koma ada dua angka yaitu 7, 5, sedang yang ini bilangan bulat adalah merupakan bilangan 3. 375 kalau dibagi 100 menjadi 3,75. Dapat dinyatakan dalam bentuk persen 375%. Oke, untuk soal yang pertama, kita akan belajar mengurangkan pecahan persen sesama pecahan persen. Misalnya ada 97% dikurangi dengan 76%. Oke, kita tinggal mengoperasikan bilangan 97 dan 76. Berapa hasilnya? 97 dikurangi 76. 7 kurangi 6, 1. 9 kurangi 7, 2. Berarti hasilnya adalah 21%. Kemudian yang kedua, kita akan mengurangkan pecahan biasa dengan pecahan persen. Nah, begini. Caranya kita bisa mengubah pecahan ini menjadi pecahan desimal atau pecahan biasa terlebih dahulu. Kalau ini dijadikan pecahan biasa, kita akan menggunakan cara ini. Penyebutnya tetap, kemudian pembilang diperoleh dari hasil kali penyebut dengan bilangan bulat, kemudian ditambah dengan pembilang yang asli, sehingga diperoleh 2 kali 3 ditambah 1 dikurangi 50/100. Nah, 2 kali 3 hasilnya 6. 6 ditambah 1, 7. 7/2 dikurangi 50/100. Karena ini penyebutnya berbeda, kita bisa samakan terlebih dahulu dengan cara mencari KPK. KPK dari 2 dan 100 yaitu 100. Oke.
100 dibagi 2 hasilnya 50 ditambah 7 dari pembilang di atas ini, kemudian 50 tetap karena penyebutnya sama. Setelah itu bisa kita operasikan 50 ditambah 7, 57 dikurangi 50 per 100, sehingga diperoleh hasil dari pengurangan 57 dikurangi 50 adalah 7 per 100 dapat dinyatakan dengan 7%. Oke, soal nomor 3. Di sini ada 90% dikurangi 0,75. Langkah pertama adalah menyamakan kedua pecahan ini menjadi bentuk yang sejenis. Nah, bisa kita ubah menjadi pecahan desimal semua. Dari 90 per 100 dikurangi 75 per 100. Nah, dari sini bisa kita langsung kerjakan. Karena penyebutnya sudah sama, kita tidak perlu mengubahnya. Kita hanya perlu mengerjakan pembilangnya. 90 dikurangi 75. 0 dikurangi 5 tidak bisa, dia harus pinjam depannya. Sehingga depannya menjadi 8 dan dia menjadi 10 dikurangi 5 hasilnya 5, 8 dikurangi 7 hasilnya 1, sehingga diperoleh hasil 15 per 100 dinyatakan dalam bentuk persen menjadi 15%. Nah, oke, untuk yang selanjutnya adalah operasi hitung campuran. Campuran itu berarti ada yang penjumlahan, ada yang pengurangan. Begitu juga dengan bentuk pecahannya. Bisa dilakukan dalam sesama persen, kemudian persen dengan pecahan biasa, dan persen dengan desimal. Oke, untuk contoh soal. Contoh soal yang pertama. Kita akan mengoperasikan hitung campur sesama pecahan persen. Misalnya 30% ditambah 71% dikurangi 18%. Nah, kita tinggal menjumlahkan ini mengurangkan dengan 18. Ya. Jadi 30 ditambah 71 hasilnya adalah 101 dikurangi 18. Ini tinggal 9. Yang ini 11 kurangi 8 adalah 3. Berarti hasilnya 9 kurangi 1 8. Ini 8%. Oh. Ini hasilnya adalah 83%. Kemudian yang kedua, misalnya ada pecahan campuran 5, 1/20 dikurangi 90% ditambah 60/2. Misalnya begini. Nah, ini kita jadikan pecahan yang sejenis dahulu. Bisa dengan pecahan biasa dari sini. Oke, ini pecahan biasanya menjadi penyebutnya sama 20, kemudian pembilangnya diperoleh dari
5 kali 20 ditambah 1. 20 dikali 5 hasilnya 100 ditambah 1 berarti 101. Ini 90 per 100, kemudian 60 per 2. Setelah itu, karena ini penyebutnya berbeda, kita samakan. Kita cari KPK-nya. KPK-nya adalah 100. Sehingga 100 dibagi 20 menjadi 5. Berarti di sini 5 dikali 101 dikurangi 90 karena sama, ditambah 100 dibagi 2 hasilnya 50 ditambah 60 ya. Oke, berarti ini 505 dikurangi 90 ditambah 110 per 100. Nah, 505 dikurangi 90. Oke, ditambah 110. 525 per 100 bisa dinyatakan dengan 525%. Oke, berikutnya 9,25 ditambah 70% dikurangi 3,5. Nah, kita bisa ubah menjadi pecahan desimal semuanya. 9,25 ditambah 70% berarti 70 per 100 dikurangi 3,5. Nah, ini pecahan desimalnya berarti ada 2 angka di belakang koma, yaitu 7 dan 0, sehingga ditulis 0,70 dikurangi 3,5. Nah, hasilnya bisa kita hitung. 9,25 ditambah 0,70. 599 dikurangi 3,5. Nah, 5 kurangi 0, 5, 9 kurangi 5, 4, 9 kurangi 3, 6. Berarti 6,45. Bisa dinyatakan dengan persen menjadi 645%. Untuk selanjutnya, kita akan menayangkan latihan soal. Nah, anak-anak bisa pause, kemudian catat latihan soalnya, setelah itu dikerjakan. Nah, anak-anak bisa mengirimkan jawaban tersebut kepada guru anak-anak masing-masing. Terima kasih, selamat mencoba.